Halo, selamat malam teman-teman di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Mbak Bejo yang pada malam hari ini akan bercerita tentang perhantuan di Indonesia. Siapa orang kita yang nggak kenal hantu, wewe, kuntilanak, pocong, atau bahkan anak kecil yang sering mencuri uang, yaitu namanya tuyul. Jadi bermacam-macam hantu yang ada di Indonesia ini. Hantu-hantu tersebut adalah teman-teman sudah ketahui ada yang paling populer, walaupun diantara itu masih banyak lagi, misalnya gendruwo atau kendit ngentar, kalau sini setan gundul yang sering mengganggu orang kalau malam-malam itu berjalan di tempat sepi. Nah, kemudian ada juga hantu-hantu yang dari Sumatera, Sulawesi, bahkan Papua, itu juga hantunya amat menyeramkan, banyak sekali. Tapi pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah hantu anak kecil yang kita sering bilang namanya tuyul. Saya pernah ngobrol dengan tetangga kita yang orangnya sudah sepuh, yang pernah mengalami zaman penjajahan Jepang waktu tanah Jawa Indonesia umumnya itu diduduki oleh Jepang. Itu saya tanya masalah perhantuan. Pada saat itu apakah beliau sudah mendengar namanya istilah-istilah yang kita sebut sekarang itu tuyul? Ternyata beliau menjawab bahwa istilah tuyul itu pada zaman dahulu itu belum ada, belum terkenal seperti sekarang. Lantas kemudian saya tanya kembali, kapan kira-kira istilah orang memanggil hantu kecil ya seorang mencari uang itu namanya tuyul? Yaitu mungkin sekitar setelah habis kemerdekaan, sekitar tahun 60, karena mungkin Indonesia ini sudah tidak begitu bergejolak di masyarakat, sehingga orang sering bercengkrama, bersendau burung, ngobrol antara satu dengan yang lainnya, sehingga ada kesempatan untuk bercerita-cerita. Dan istilah tuyul itu baru waktu itu kemudian sampai sekarang menjadi terkenal. Ketika pada zaman penjajahan Jepang atau sebelum itu kita juga mengenal yang namanya hantu kecil itu, setan kecil itu yang kita sebut tuyul itu. Beliau mengatakan bahwa dulu itu mereka bukan tuyul, itu dinamakan setan kecil. Ya cuma setan kecil aja yang sering mengambil uang. Kalau dulu kan ada uang serupiah atau apa, itu sudah besar sekali. Itu mereka waktu itu orang-orang kita itu memanggilnya itu hantu setan kecil. Jadi istilah tuyul itu belum ada. Kemudian kapan istilah tuyul ini menjadi populer sampai sekarang? Nah, saya kebetulan waktu pas buka YouTube juga melihat ada channel guru kita yang saya tidak sebut sini. Saya mengutip dari pembicaraan beliau. Dia meneliti masalah tuyul ini dari sejarahnya. Kenapa setan kecil di negara kita ini dinamakan tuyul? Ternyata tuyul itu bukan kalimat asli dari negara kita, itu dari bahasa asing. Nah, ceritanya pada waktu tahun Perang Dunia Kedua ini, yang puncaknya tahun 1945 waktu Indonesia merdeka, atau sebelum itu 42, 43, 44 itu kan puncak-puncaknya Perang Dunia Kedua. Dan waktu itu Jepang itu sudah merata memasuki negara Asia Tenggara, di mana yang tidak diduduki Jepang hampir tidak ada. Mungkin Thailand, saya tidak begitu fokus dengan sejarahnya di Thailand ini, tapi hampir setiap negara Asia Tenggara ini pernah diduduki Jepang. Nah, di samping itu Jepang juga pernah menduduki daerah Korea, sebagian mungkin Cina waktu itu sampai di sana. Mungkin karena interaksi bahasa-bahasa itu, kemudian diseraplah dari bahasa mereka itu istilah yang namanya tuyul tadi. Tuyul sebenarnya kata si guru kita ini yang saya ambil dari penelitian dia, yang mengambil istilah tuyul itu, di negara Asia Tenggara tidak ada namanya istilah tuyul, kecuali baru ditemukan itu hanya istilah tersebut di negara Korea Selatan. Jadi Korea Selatan ada istilah namanya tuyul, tapi bahasanya mungkin toyol, mungkin itu bahasa saya kurang fasih, istilahnya seperti itu. Itu di sana juga disebutkan bahwa toyol itu juga setan kecil, tapi bentuknya
itu mungkin yang tidak botak seperti di tanah Jawa atau di negara kita. Mereka menyebutnya toyol. Nah, dari kata-kata itu mungkin karena interaksi mereka bangsa Jepang dan Korea, kemudian tentara Jepang itu memasuki tanah Indonesia, Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, kemudian mereka mungkin membawa bahasa-bahasa tersebut ke negara kita. Nah, karena kemudian berinteraksi dengan orang-orang Jawa, khususnya waktu itu karena memang yang paling ramai penduduknya di Indonesia ini memang pada waktu ini Pulau Jawa, tetap Pulau Jawa. Karena interaksi itu kemudian orang-orang Jawa itu dari pembicaraan mereka itu mendengar kata-kata tuyul untuk mengistilahkan hantu kecil yang sering mengambil uang ini. Nah, karena kita waktu itu bahasanya cuma menyebutnya setan kecil, istilah spesifiknya itu belum pas. Jadi dengan ada sebutan kata-kata tuyul tadi, maka diambillah kata-kata itu menjadi bahasa untuk memberikan nama kepada hantu kecil atau dulu yang dinamakan setan kecil itu dengan nama tuyul. Nah, dari lidah kita yang selalu menggampangkan bahasa, dari kata-kata toyol itu menjadi kata-kata tuyul. Kemudian saya tanya kepada tetangga saya ini, nah, sekitar tahun-tahun berapa itu istilah itu menjadi ramai? Ya setelah itu tadi, setelah kemerdekaan mulai tahun 50, tahun 60 itu istilah tuyul itu sudah membudaya di masyarakat kita. Kalau menyebut hantu yang sering atau jin atau setan yang mengambil uang tetangga itu langsung aja orang mengatakan bahwa itu tuyul. Nah, tuyul di Korea itu tidak persis sama dengan tuyul yang kita sebut di negara kita. Mungkin dari segi bentuknya sama-sama kecil, tapi dari segi muka itu yang lain. Begitu teman-teman. Karena memang ya bagaimana, karena jin itu bisa merubah wujud menurut kemauan dia, bisa berubah menjadi anjing atau menjadi kucing atau bahkan ular. Nah itu. Tapi untuk sebutan tuyul yang saya ceritakan di sini itu sebenarnya tuyul yang setan kecil yang kita sebut awal dari perkataan pertemuan kita tadi. Tuyul itu memang sebenarnya sudah ada di negara kita, sudah ada di tanah Jawa atau mungkin di pulau-pulau lain. Itu khususnya kalau di Pulau Jawa mungkin yang saya tahu, tapi saya tidak sebutkan namanya, itu daerah pesisir kidul Jogja. Itu ada daerah tempat situ kalau orang mau bertransaksi mengambil salah satu tuyul itu biasanya ke sana dengan harga-harga yang sudah ditentukan. Kalau yang memang dia itu kelasnya bisa mengambil uang 50.000, 100.000, tentu akadnya jual belinya mahal. Sementara untuk tuyul yang ingusan, dekil, yang sulit diatur, itu mungkin dengan harga yang murah, karena dia bisanya mengambil uang 1.000, 2.000, mungkin maksimal 5.000. Itu amat murah. Tapi teman-teman jangan coba-coba untuk melakukan itu karena resikonya amat berat sekali untuk orang-orang yang punya iman. Oke, selanjutnya teman-teman, kemudian tuyul ini beranak pinak mungkin dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Bukan hanya di pantai-pantai saja, mungkin ada yang di gerumbul-gerumbul pohon-pohon perdu atau di tempat-tempat air yang becek. Karena memang mainnya dia, kesukaannya di tuyul ini memang main binatang yuyu yang kecil itu untuk main-main dia. Jadi kalau orang resiko yang mengambil tuyul dengan harga yang murah, nah itu nanti resikonya dia cuma bisa mengambil uang 1.000, 2.000, maksimal ya 5.000. Tapi sialnya kadang-kadang dia nggak nurut perintah dari majikan. Dia bahkan asik sekali main-main untuk mencari hiburan dia, untuk mencari yuyu ini yang dia bilang untuk kebu. Jadi kalau yuyu itu dibilang kalau dia mengistilahkan kebu. Nah akhirnya karena jengkel sering dia main-main nggak nurutin perintah majikan, biasanya tuyul ini diusir dari rumah majikan. Nah itu teman-teman, setelah diusir makanya dia akan mencari nyonya baru, tuan baru yang bisa ngopeni dia. Bahkan kadang-kadang misalnya dia di pinggir jalan, di perempatan jalan
atau di tempat sepi-sepi kadang-kadang dia itu manggil-manggil orang untuk ikut ke rumahnya. Nah, om, saya mau ikut om, saya mau ikut om aja. Nah, kadang-kadang seperti itu, tinggal orangnya yang diikuti itu mau apa tidak. Tapi kalau orang yang sudah tahu masalah pertuyulan, sifat-sifatnya bagaimana, dia tidak akan mengambil tuyul, baik itu tuyul yang elit yang bisa mengambil uang 50.000 atau 100.000, atau bahkan yang tuyul yang murah yang cuma ngambil uang 1.000, 2.000 atau 5.000, karena aturannya sangat sulit, karena mereka dari golongan setan atau jin yang sulit diatur. Dia mau diatur kalau dia ada permintaan sesuatu kepada kita. Oke teman-teman, sekian dulu masalah tuyul yang saya bicarakan di sini. Banyak kekurangannya dari segi literatur mungkin dan juga sejarah, karena saya mengambil ini cerita-cerita ini dari orang, juga baca-baca juga informasi yang Mbah Bejo kumpulkan. Oke, awal sampai akhir ada kurangnya, ada kekurangannya, ada salahnya, mohon dimaaf. Terima kasih, selamat malam.